Ya, apa kabar semuanya para pecinta bola? Salam olahraga, salor ya. Senang banget sekali bisa ketemuan lagi di Bolkes. Ini program acara khusus di Pesta Bola Dunia dari RRI yang menemani Anda di euforianya Piala Dunia kesempatan kali ini. Nah, keseruan-keseruan apa yang bisa kita kulik sebenarnya dari event Piala Dunia 4 tahunan yang memang, waduh, ini semua mata pasti fokus ke pesta bola ini, ke tim-tim favoritnya, dan tentu saja ada apa ya, hal-hal spesial yang nanti bakal terjadi. Kita akan nantikan bersama ya. Kita akan bahas dalam obrolan kita di kesempatan kali ini Bolkes, podcast khusus bola ya, Piala Dunia. Saya Indra Mahadi dan bersama dengan tamu kita yang spesial, saya perkenalkan dulu, ini seorang yang begitu viral kalau di dunia bola gitu ya. Jadi sering kali kalau kita nonton di pertandingan home-nya Persebaya itu ada beliau nih. Kita sapa dulu, ada Bung Aji Soko, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Salam olahraga. Salam olahraga. Wah, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Senang sekali Sampai ya. detik ini sehat ya. Iya, mau nek nyopo arek nang ngene stadion iku ya apa? Arek lor, arek. Ya, terus. Cok rusuh ya rek, pateni fleri rek. Arek wetan. Tapi asal sekali sekarang kalau nyopo arek lor itu udah nggak bisa. Soalnya kan mulai habis dari kejadian kemarin. Oh iya, kalau yang flare itu kan dikosongkan semuanya. Jadi sekarang nyopo arek wetan, arek kidul ya. Arek ilang kawan ya. Arek ilang kawan. Ya, bagaimana juga kalau bicara Piala Dunia dan kenangan-kenangannya dari Piala Dunia terdahulu begitu ya. Nah, euforianya ini memang selalu terasa ya. Tapi apa yang Cak Aji Soko atau Mas Aji Soko rasakan dari euforia Piala Dunia dari tahun ke tahun, dari edisi ke tiap edisi gitu Mas? Ya, kalau ngomong Piala Dunia sekarang ini mungkin beda ya. Kalau dari mungkin yang terutama itu dari peserta gitu. Kalau tahun-tahun kemarin itu 32 tim, sekarang ini bertambah jadi 40 ya. Artinya FIFA memberikan kesempatan kepada negara-negara yang tadinya nggak ada peluang untuk ikut Piala Dunia, akhirnya dengan berbagai cara, dengan berbagai aturan, akhirnya FIFA memberikan kesempatan lebih banyak kepada negara-negara untuk ikut partisipasi Piala Dunia. Karena kalau kita ngomong Piala Dunia, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, terutama bagi tuan rumah ini. Karena dari penyelenggaraan Piala Dunia itu berbagai macam keuntungan didapat. Salah satunya adalah pemasukan yang cukup besar dari supporter-supporter yang masuk, kemudian dari hotel-hotel. Kabarnya memang tiketnya juga lumayan ya. Ya. Harganya Kemarin itu kalau nggak salah sudah kurang lebih sekitar 150.000 pemesanan tiket yang sudah dilakukan oleh supporter sepak ataupun negara-negara yang lolos ya. Dan kalau ngomong Piala Dunia kali ini dibandingkan dengan tahun kemarin itu memang sangat berbeda jauh dari peserta, kemudian juga dari kondisi. Dari kondisi ini kan lagi rame perang teluk, ya, ada yang berkonflik ya. Nah, ada 3 negara yang menjadi tuan rumah, yaitu Amerika Serikat dengan negara yang paling banyak stadionnya. Kemudian nanti di final juga dipakai yaitu stadion New Jersey di Amerika. Kemudian ada di Kanada. Kemudian ini Kanada baru pertama menjadi tuan rumah di Piala Dunia. Kemudian ada Meksiko yang sudah 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, kita ngomong perbedaannya itu sangat krusial. Apakah ini juga menjadi sebuah ironi ya, ketika penyelenggaraan Piala Dunia akan dilaksanakan ada perang teluk. Karena ini menyinggung negara-negara yang lolos, salah satunya dari Iran. Kita tahu bagaimana kondisi hubungan Amerika dengan Iran. Itu lagi berkonflik ya. Tapi apa yang paling membekas ketika misalnya Cak Aji atau Mas Aji ini melihat Piala Dunia itu apa sih sebenarnya? Itu yang paling membekas adalah ketika digelar di Korea Selatan ya, di mana ada kalau nggak salah di itu wilayah Asia ya, di wilayah Asia. Ketika seorang pemain yang bermain untuk klub di sebuah negara itu melakukan sebuah gol yang dilakukan, kemudian pemain ini mendapatkan hukuman. Yaitu pemain Korea Selatan pada waktu itu yang memperkuat klub di Serie A Italia. Dia pada saat pertandingan yang sangat menentukan, Korea Selatan berhasil mengalahkan Italia. Dan gol itu dicetak oleh pemain Korea Selatan yang bermain untuk klub di Italia. Akhirnya apa? Dia di-banned.
diasingkan dan tidak diperbolehkan main di Italia. Itu yang mungkin bahwa sebegitu kejam ya sepak bola. Artinya tidak ada hubungannya. Menurut Mas Haji itu hal yang unik ya. Jadi benar, ada yang unik terasa ya. uniknya juga ya. Selain kalau dulu memang yang membekas juga ketika ada si tangan Tuhan Diego Armando Maradona itu menghebohkan. Benar. Kemudian juga bagaimana Argentina yang dari beberapa perjalanan Piala Dunia yang tidak diprediksi menjadi juara gagal dan akhirnya kemarin sukses menjadi juara Piala Dunia. Dan artinya bahwa memang di Piala Dunia adalah selain keuntungan buat sebuah turnamen, ini juga etalase bagi para pemain. Nah, itu etalase bagi para pemain karena banyak pemandu bakat ya, yang mereka berkumpul untuk melihat bagaimana pemain ini bisa bermain untuk klubnya. Tidak jarang bahwa ketika pemain ini sukses memperkuat piala negaranya di Piala Dunia, kemudian dia dapat kesempatan untuk bermain di sebuah ada yang berbeda misalnya. Kalau dulu kan rame-rame kita nonton, tapi kalau sekarang itu zamannya digital loh sekarang. Ini nggak mesti ke layar lebar, tapi dengan misalnya gawainya masing-masing. Nah ini terasa membedakan tidak ya? Benar, ini sangat beda ya. Menikmati. Terutama dari vibesnya, dari nuansanya gitu. Nuansa. Ketika kita nonton bersama itu ada sesuatu yang seru meskipun kita tidak langsung nonton ke stadion ya. Tapi dengan kita nonton bareng, kita bisa merasakan atmosfer supporter bola. Beda kalau kita nonton sendiri gitu. Kalau kita nonton sendiri nggak ada keseruan ya. Kita mungkin mau berjingkrak juga rasanya agak hampa gitu. Seperti kita nonton film ya. Kalau nonton film horor pun kalau kita sendiri juga menakutkan. Tapi kalau rame-rame kita tidak akan takut. Sama juga seperti sepak bola. Ketika kita nonton sendiri dengan nonton bareng-bareng itu vibesnya atau atmosfernya itu berbeda gitu. Jadi mungkin memang banyak yang karena kalau bermain di Eropa ini kan biasanya pagi ya, pagi gitu kan, tenggat waktunya mainnya jam 1, jam 3 benar. Ya. Jadi banyak yang mungkin daripada nonton di nobar atau di tempat ini, mereka menonton di rumah dengan gawainya masing-masing. Anda yakin bahwa ini akan tetap meriah atau mungkin euforianya akan lebih kecil, terpecah atau gimana kalau dengan sekarang ini? Sekali lagi bahwa FIFA tetap mengatakan bahwa apapun kondisinya Piala Dunia tetap berjalan, tidak akan ada perubahan gitu. Walaupun ada negara yang berkonflik itu tadi. Tidak akan perubahan, berarti FIFA sudah melihat dan juga sudah memprediksi bagaimana euforia negara-negara mereka untuk peserta Piala Dunia gitu. Artinya bahwa akan banyak supporter yang datang ke stadion akan banyak supporter datang ke negara-negara penyelenggara Piala Dunia meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya. Jadi yang jadi pertanyaan besar sampai sekarang, apakah Iran ini tetap akan menjadi peserta Piala Dunia atau mundur? Kalau ataupun nanti Iran tetap menjadi peserta Piala Dunia, apakah Amerika Serikat akan memperbolehkan timnas Iran untuk masuk ke Amerika Serikat melihat konflik yang seperti sekarang? Ya, jadi ini yang kalau mungkin kita bisa rasakan mungkin masih dalam sebagian pertanyaan para pecinta bola ya, kalau memang ada negara-negara yang berkonflik. Benar. Jadi kalau vibesnya bedanya itu ya karena yang sekarang ini memang sangat-sangat menegangkan ya. Menegangkan dalam arti apakah ini berlanjut atau tidak gitu. Terasa beda juga karena sekarang kalau zaman media sosial, menurut Mas Aji gimana ini? Media sosial akan sangat membantu karena orang sekarang mungkin nggak perlu nonton deh, nanti lihat ini aja live score-nya atau lihat di media sosial nanti update-nya cuplikannya gitu. Benar. Mas. Di dalam dunia sepak bola itu ada, kalau supporter itu ada dua ya, supporter sama penonton gitu. Nah, itu tadi. Kalau penonton apapun yang terjadi ya sudah dia akan nonton gitu. Maksudnya dia tidak perlu nonton secara langsung, dia tidak perlu nonton ulang-ulangan, dia cukup melihat media sosial. Jadi berapa sih pertandingan ini sama ini, pertandingan sama ini. Tapi beda kalau supporter. Kalau supporter nggak lihat ya, benar harus nonton. Karena apa? Dengan stadion gitu. Dengan dia nonton, dia akan melihat pemain-pemain kebanggaannya masih bermain bagus seperti Cristiano Ronaldo yang mungkin ini terakhir dia bermain di Piala Dunia karena usia yang sudah 40 lebih gitu. Mereka kepingin lihat bagaimana sih aksi-aksi dari para pemain-pemain yang mereka banggakan atau mereka menjadi idola gitu. Dan kalau supporter mereka akan terus melihat dan secara langsung mereka tidak akan meninggalkan satu pertandingan pun meskipun itu babak penyisian, apalagi menjelang semifinal. Atau misalnya gitu ketika ini lawannya lebih enteng nih dari yang kemarin gitu. Jadi akan
kalau yang lawannya agak menegangkan dan seru bakal dilihat, tapi kalau Benar. yang biasa-biasa aja dia skip. Tapi nggak gitu juga. Kalau Iya. supporter kan Supporter, siapapun lawannya dia akan nonton. akan nonton. Tapi kalau penonton ya cukup. Kalau biasanya pertandingan yang tidak bagus ya, yang mungkin tidak menarik, ya sudah besok nonton medsos saja. Hasilnya sini. Terus kemudian mereka juga akan lihat klasemen, cukup lihat medsos gitu. Tapi kalau supporter, mereka akan bisa berhitung di grup A misalnya. Ini pertandingan ini berapa kali menang, berapa kali menang. Oh ini Berapa yang nih lolos. nanti nilainya nih? Prediksi ini gitu. Itu supporter. Makanya dalam dunia sepak bola kalau penonton ya tidak berpengaruh banyak apakah itu pertandingan disiarkan live atau tidak gitu. Jangan lupa ya, Anda bisa terus menyimak tayangan kami ini melalui YouTube RRI Surabaya di kanal khususnya di Bolkes ya. Nah, ini yang masih ada beberapa pertanyaan di website kami termasuk juga di YouTube di beberapa kesempatan yang lalu. Apakah juga masih terasa magisnya ya sekarang Piala Dunia ini sehingga akan bisa mempengaruhi masyarakat ataupun para pecinta-pecinta bola? Gimana kalau menurut Mas Haji? Saya Ini rasa, dari Ferry yang nanya ya. Ya. Oke. Saya rasa sih masih ya. Karena Piala Dunia sekali lagi boleh dikatakan adalah puncak dari sebuah prestasi sepak bola sebuah negara gitu. Kita lihat bagaimana Italia yang merupakan raja atau negara sepak bola terbesar ya, dengan klub-klub yang luar biasa gagal 3 kali secara berturut-turut. Oke. Nah ini kan menunjukkan bahwa tidak menjamin bahwa sepak bola di sebuah negara bagus kemudian mereka bisa berhasil atau sukses di sepak bola pentas nasional. Kita kemarin berharap bahwa Indonesia mampu menjadi salah satu peserta di sana, tapi pada akhirnya harapan kita pupus ya. Ini dikalahin sama Kurakau yang lolos juga. Benar. Ya artinya bahwa sebuah ekspektasi besar ketika kita bisa melewati fase per fase, kita bisa memenangkan pertandingan yang tadinya diprediksi kita tidak menang. Tapi ya harapannya sih ini tidak menutup ataupun tidak membuat federasi untuk tidak terus melakukan sebuah perubahan untuk sepak bola nasional. Ya. Kemudian kita juga melihat bagaimana di Asia, Jepang yang cukup luar biasa, tidak bisa digeser oleh negara-negara lain ya. Kemudian Cina yang salah satunya yang juga langganan. Kemudian mereka sangat sulit untuk bisa bersaing di Asia gitu. Karena untuk Asia ini dibandingkan dengan untuk sepak bola Eropa cukup panjang perjalanan untuk negara-negara lolos dari Piala Asia, dari Asia ini, dari benua Asia untuk bisa lolos atau ikut di Piala Dunia. Jadi harapan prediksi ini masih tetap ya, magicnya masih tetap. Kita masih melihat bagaimana aksi-aksi para pemain Piala Dunia dan kita tidak menutup kemungkinan pemain-pemain yang tidak diperhitungkan akan muncul di Piala Dunia. Nah, kalau kita coba lihat peta pembagian grupnya begitu misalnya, Ya. karena di sini tadi yang Anda sebutkan Mas Haji ada Korea Selatan itu lolos, Jepang juga oke, tapi yang juga negara besar lainnya di Asia ada Arab Saudi. Arab Saudi ada di grup H misalnya, kemudian Turki ini ikut Asia juga ya. Benar. Kemudian juga ada Australia Yap. yang dulu ada Dulu benua Asia, khusus. dulu Oseania ya. Karena dia di Oseania terlalu tangguh, akhirnya dia pindah ke benua Asia. Kemudian juga ada juga kalau nggak salah ada Mesir ya, dan juga termasuk yang sedang Ya berkonflik. kita kalau ngomong Mesir di sana ada Mohamed Salah ya. Oh iya. Pemain yang cukup luar biasa bersama Liverpool nggak salah. Dia nanti dipakai juga oleh Bisa timnasnya juga. ya, bisa juga. Karena kalau melihat di Liverpool dia ada pengurangan dalam arti menit bermainnya cukup terkuras, dikurangi gitu. Karena pelatih di pertandingan Piala Dunia dia akan memakai pemain-pemain yang banyak mendapatkan menit bermain di klubnya. Oke, itu dia. Salah satu faktor yang mungkin coachnya juga akan akan pilih skuadnya itu termasuk jam bermain, menit bermainnya bagaimana? Ya, kita juga nanti akan melihat Yasmin ya, pemain yang cukup luar biasa di sepak bola Spanyol, apakah nanti akan berkarir cukup bagus di sana. Kemudian Kylian Mbappe, bagaimana juga pemain-pemain yang bersinar di klubnya, apakah nanti dia bersinar juga di Piala Dunia. Nah, sesi berikutnya kita bakalan ngobrol ini bagaimana sejarah tiap-tiap era Piala Dunia yang tentu punya catatan-catatan khusus ya. Kalau Anda ingin bertanya silakan langsung sampaikan, termasuk juga teman-teman yang ada di studio. Nanti kita boleh berinteraktif. Masih di Pesta Bola. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik,
podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kalau menurut Anda, apa yang juga menarik perhatian khusus di Piala Dunia tiap era karena punya ini ya sejarah atau punya kenangan-kenangan tersendiri, dan kita juga bakal ngobrol bareng sama Bung Aji Soko. Nah, dalam keseharian ini beliau seringkali aktif di teman-teman komunitas pendukung Persebaya, kemudian MC di Gelora Bung Tomo begitu ya. Benar. Yang juga kepoin sedikit, negara yang mau dijagoin di Piala Dunia apa? Jangan ngomong Italia lagi. Benar, saya tadi udah mau ngomong Italia. Ya Inggris lah ya. Wih, Inggris. Ya. Meskipun Inggris ini adalah sebuah negara besar. Tuh, ini kabar baiknya Arsenal lolos ke final Champions. Ini menarik ngomong soal Inggris ya. Bahwa Inggris adalah katanya sih nenek moyang sepak bola. Betul, nenek moyang sepak bola dunia gitu. Dengan pemain-pemain muda berbakat bermain di Liga Inggris. Tapi pada kenyataan setiap pertandingan besar, kompetisi besar, Inggris ini bagus di babak penyisian. Ya. Tapi ketika udah masuk fase yang lebih tinggi seperti perempat final, semifinal, Inggris ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena catatannya adalah banyak klub-klub di sepak bola Inggris ini jarang memainkan pemain-pemain muda Inggris. Mereka memberikan kesempatan yang cukup sedikit pemain-pemain Inggris karena kita tahu bahwa di Liga Inggris adalah pemain-pemain dari luar negeri yang memberikan kesempatan. Kalau bagi saya sama Bung Atta itu lebih baik United daripada klub timnas Inggris. Madura United. Manchester. Manchester. Ya, Manchester United ya. Nah, kita balik lagi nih. Kalau dari kita tarik ke belakang, sejarah setiap Piala Dunia punya cerita besar. Ya, apa yang menonjol dari lagi tiap-tiap eranya gitu? Di setiap pergelaran Piala Dunia, selain stadion ini juga muncul maskot-maskot ya. Oke. Maskot-maskot di Piala Dunia ini hampir semuanya muncul baru. Dan mereka memunculkan maskot ini tidak hanya memunculkan sebuah maskot bentuk boneka enggak, tapi banyak dari kemunculan maskot ini menceritakan atau mewujudkan dari negara peserta itu. Mungkin yang salah satu yang ikonik adalah ketika di Afrika Selatan ya. Kita tahu bahwa Afrika Selatan adalah bukan sebuah negara yang identik dengan sepak bola dibandingkan dengan Brasil, Inggris dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ketika Afrika menjadi tuan rumah Piala Dunia ini muncul lagu-lagu, kemudian muncul etniknya terasa banget ya. Dan yang sangat disayangkan adalah ketika pertandingan Piala Dunia digelar di Afrika Selatan kan muncul sebuah kesangsian ya ketika stadion yang belum siap gitu ya. Benar belum siap tapi pada kenyataan siap. Dan ketika Piala Dunia selesai banyak stadion ini yang nganggur. Yang tidak terpakai gitu. Karena ini kan ya menurut kalau menurut opini saya pribadi bahwa ini sebuah hal yang sangat merugikan. Harusnya ketika Piala Dunia selesai, pemerintah lokal atau panitia tidak hanya memikirkan keuntungan gitu, tapi juga memikirkan bagaimana kondisi stadion pasca Piala Dunia. Ya, karena itu juga bisa bermanfaat bagi pembinaan lokal ya sebenarnya. Karena ada fasilitasnya juga oke gitu kan. Dan yang menarik lagi adalah ketika di Kuwait ya. Oke. Ya, ketika negara-negara Piala Dunia digelar ini kan selalu di benua Eropa dengan kondisi suhu yang dingin gitu. Tapi ketika bermain di Kuwait ini sebuah negara teluk kan dimajukan. Biasanya digelar antara Mei, Juni dan Juli, tapi akhirnya digeser sampai pada bulan September kalau nggak salah waktu itu November gitu. Jadi ini kan harusnya FIFA ini kan sudah mempunyai agenda yang jelas soal Piala Dunia. Seperti ketika liga-liga ini digelar, Liga Spanyol selesai kapan, mulai kapan udah selesai. Tapi ketika Kuwait yang menjadi tuan rumah ini kan banyak perubahan yang dilakukan oleh federasi ataupun negara-negara kompetisi di sepak bola Eropa. Mereka harus melakukan renovasi, melakukan sebuah perubahan untuk timnas mereka supaya bisa bermain di liga ataupun di Piala Dunia yang di Kuwait. Itu pun ketika melakukan pembangunannya itu mereka dalam bahasa gampangnya jor-joran ya supaya fasilitasnya kelihatan bagus di mata dunia dan kemudian juga kalau kita coba simak itu muncul pemain-pemain yang ada
kekhasan tersendiri kalau dari benua Afrika misalnya punya legenda-legenda tersendiri. Kalau misalnya dulu di Brasil tentu ada Pele. Benar. Nama Kalau di dia- Afrika ada Samuel Eto'o, ya. Kemudian pemain-pemain yang Kemudian yang sekarang pernah bermain benar, di Liga Indonesia siapa? Yang Roger Milla Roger Milla. misalnya. Kemudian pernah juga pemain AC Milan yang sekarang ini kalau nggak salah menjadi perdana menteri di negaranya itu. Dulu dia bermain di AC Milan. Iya. Tapi cukup di eranya mungkin Jospea, betul, Jospea ini ya. ketika dia menjadi pemain pensiun kemudian menjadi seorang politikus. Ya. Kemudian Samuel Eto'o juga menjadi ketua PSSI-nya di Kamerun. Nah ini bahwa Oke, itu yang sempat bersinar di Barcelona ya. Benar, Jadi, benar. Itu gimana kalau melihat dari romantisme dan banyak legenda muncul dari gelaran-gelaran Piala Dunia ini, ya, Mas? artinya sekali lagi tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa Piala Dunia adalah etalase para pemain gitu. Pemain-pemain yang tadinya tidak punya nama di klub akhirnya ketika dia bermain penuh luar biasa, determinasi tinggi dengan kecepatan dan skill yang dia punya, dia akhirnya muncul ya. Banyak itu yang mungkin kita tidak sebut satu persatu ya. Tapi banyak bermunculan pemain-pemain yang tadinya tidak punya nama, tidak diperhitungkan akhirnya muncul, dan banyak juga pemain-pemain yang mestinya bermain bagus di Piala Dunia akhirnya mereka gagal total. Ya. Apalagi dengan tuntutan dari pelatih bahwa dia harus bermain di klubnya dengan menit bermain yang cukup gitu. Tapi ketika dia bermain dengan penuh semangat akhirnya apa? Dia cedera. Banyak pemain-pemain yang sekarang ini mengalami cedera dan diragukan untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ini. Karena linearnya sebenarnya ketika enak di klubnya, Ya. bermain enak, moncer, tapi belum tentu juga Benar. di tim nasional mereka gitu ya. Benar, karena itu tadi tuntutan ya. Tuntutan dan juga tekanan. Dari tekanan bahwa banyak pemain yang cukup bagus di klub karena diberikan kesempatan bermain, tapi ketika bermain di timnas dia tuntutan dari negara ya. Kita mungkin melihat di sebuah pemain Kolombia kalau nggak salah pada waktu itu dia tidak sengaja melakukan gol bunuh diri. Oh iya, Tetapi itu sebuah dan akhirnya setelah pertandingan dia harus tewas karena tragedi ya, dimati atau ditembak oleh mafia di sana gitu. Artinya bahwa pemain ya itu tadi tuntutan dari supporter, kemudian tuntutan dari pendukung untuk bisa pemain harus memberikan terbaik untuk negaranya. Nah, karena ini kan juga akan muncul misalnya dengan kalau tadi yang Anda sebutkan Mas Aji ada Samuel Eto'o, Ya. kemudian juga ada Roger Milla misalnya yang terdahulu, kemudian ada di Italia yang gagal itu dulu Roberto Baggio. Ini akan ada prediksi mungkin siapa yang akan moncer selanjutnya karena ini nama yang tenar tinggal Ronaldo. Benar. Kemudian juga kita ingat kalau di Liga Inggris ada Haaland, itu belum tentu juga nanti oke di timnasnya. Benar. Atau Mohamed Salah oke di timnas Mesir belum tentu juga ya. Benar, Kita nggak karena tahu. kita tidak bisa memprediksi pemain-pemain ini akan bisa bagus atau potensial di pertandingan. Kita lihat di pertandingan pertama, bagaimana dia bisa melakukan, bisa melewati pertandingan pertama. Biasanya pertandingan pertama ini cukup tegang bagi pemain gitu. Dalam arti cukup tegang bahwa dia harus melewati babak pertama ini cukup dengan hasil yang memuaskan gitu. Kalau di pertandingan pertama dia gagal memberikan sebuah kemenangan, maka di pertandingan berikutnya akan semakin berat. Saya jadi ingat nih pemain-pemain itu, pemain-pemain yang lihai dan sebagainya itu kan ada yang dikenal juga karena aksi-aksi ini ya, aksi-aksi diving, aksi jatuh. Itu sekarang nggak bisa lagi loh. Nggak bisa karena ada teknologi VAR. VAR. Ini yang membedakan kalau era sekarang itu terasa kalau pemain ingin menunjukkan kemampuannya atau ada aksi-aksi trik-trik khususnya nggak bakalan bisa. Gimana nih Mas? Ya, kita melihat bahwa teknologi sepak bola sekarang ini sudah cukup canggih ya. Karena seorang pemain offset jangankan kepala, satu jempol jari, satu jari Jadi, aja selisih melewati bagian tubuh yang kelihatan ini melewati udah ini ya. garis gawang atau garis yang dipasang jebakan offset itu lihat VAR itu offset gitu. Dan memang VAR ini adalah sebuah yang membantu ya. Kalau dulu sebelum ada VAR kita ada melihat wasit yang kelima gitu. Iya. Jadi ada satu wasit utama, kemudian dua wasit yang di pinggir lapangan, satu wasit cadangan, dua wasit di belakang gawang. Iya. Ini adalah untuk melihat apakah gol itu sah atau tidak gitu. Dan kita melihat ketika pada saat itu Jerman ya. Pada saat itu Jerman ketika mencetak gol lewat sebuah gol kontroversial yang mungkin kena tangan atau apa gitu, dan itu disahkan oleh wasit ya. Padahal ya itu di sana sudah ada wasit di belakang gawang. Tapi sekarang ini wasit belakang gawang sudah tidak ada, diganti dengan VAR. Ya. Nah, apapun yang terjadi ketika VAR ini diberlakukan,
yang menentukan tetap adalah wasit utama. Karena wasit utama ini akan meminta dialog, meminta wasit VAR ini memberikan sesuatu petunjuk, sesuatu saran ini. Ini gol ini tercipta ini, gol ini tercipta ini, tapi tetap keputusan tetap ada di tangan wasit Ya utama. itu kan kalau secara mekanismenya berarti ketika ada kejadian yang dianggap pemain itu merugikan timnya. Ya. Atau yang bisa menguntungkan, maka mereka akan menyampaikan mekanismenya ke wasit Benar. ya. Jadi ketika ada sesuatu yang menurut kontroversial, wasit VAR akan mengkode wasit, mengontak Tapi wasit. perlu tidak dari pemainnya bilang kami ingin protes gitu, misalnya kaptennya menyampaikan gitu ya. Nggak bisa, Oh, karena oke. protes itu dilakukan ketika wasit VAR itu belum menentukan keputusan gitu. Tapi ketika sudah wasit VAR menentukan keputusan, maka pemain harus menerima gitu. Ya, Dan nggak dalam arti begini Mas, kalau misalnya setelah dicurigai akan ada pelanggaran, maka wasit akan berjalan ke memberikan kode VAR, ya VAR. Kemudian itu kan berarti ada analisis data yang dipakai, kemudian juga sistem yang jangan-jangan memang ini akan mulai dominan. Apakah ini nggak apa ya, mengurangi atau menambah drama gitu misalnya Ya. katakanlah. banyak yang menilai ketika pertama kali VAR itu diberlakukan, banyak yang menilai ini menghambat pertandingan gitu. Dan arti menghambat pertandingan ketika pertandingan itu berjalan cukup menarik, ketika sebuah tim akan menyerang, kemudian mencetak gol dan lain sebagainya. Ini cukup lama, kurang lebih sekitar 2-3 menit wasit VAR untuk melihat kondisi di lapangan, kondisi melalui layar atas instruksi ataupun kode dari VAR gitu. Dan ini cukup mengganggu sebetulnya. Ketika pemain sudah semangat, ketika pemain sudah melakukan determinasi dengan cukup tinggi, mereka harus berhenti sejenak untuk melihat bagaimana wasit menentukan VAR. Ini sebetulnya ya salah satu hal yang cukup membuat pemain rugi, menghambat gitu. Tapi keuntungannya adalah pemain bisa melihat bahwa ini VAR, sesuatu yang dipergunakan teknologi canggih yang harus digunakan gitu. Dan itu sudah digunakan oleh di Indonesia, meskipun para supporter sendiri ya mohon maaf sampai sekarang masih belum menerima ketika VAR itu diberlakukan gitu. Mereka masih tetap menyalahkan wasit dan sebagainya. Ada semacam secara teknikly bagi di VAR sistemnya itu dikatakan pelanggaran, tapi ada juga secara yang mungkin kalau menurut pemain atau pelaku sepak bolanya itu mungkin hanya misalnya benturan kecil atau tidak sengaja, handsball pun sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh gitu. Dan ini ada ya tadi kita bilang Karena bahwa kemarin waktu di semifinal Champions pun yang ketika Munchen melawan PSG itu kan juga banyak sekali ya penaltinya juga. Itu kan juga ada VAR-nya juga. ada senggol juga, ada VAR. Dan yang paling merugikan adalah ketika kita sudah mencetak gol ya, tim sudah mencetak gol tapi ini kita sudah bersorak gitu euforia. Nggak jadi. Tapi ada instruksi dari wasit VAR, ini nggak gol karena pelanggaran ini yang sangat merugikan juga buat ya, tadinya sudah euforia semangat tapi akhirnya harus drop gitu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap mental para pemain. Jadi kalau misalnya ketinggalan ya 1-0 gitu, ini ada gol lagi dan berharap itu atau ada kesempatan buat VAR dan akan menguntungkan, maka nggak jadi juga. Jadi, benar. Apalagi untuk tahun 2020 akan ada aturan baru ya mengenai offset gitu. Mengenai offsetnya juga bahwa ada, benar kalau kemarin itu mungkin kalau dulu gitu ketika pemain berlari kemudian melewati pemain belakang sementara pemain belakang tidak bergerak maka akan offset gitu. Nah, ini jangan kok berlari, mereka akan melihat gitu 1 senti pun ketika anggota tubuh baik itu kaki atau jari pun terlihat offset, maka wasit akan melihat itu sebuah offset. Jadi akan ada perkembangan baru dalam inovasi gitu. Era-era Piala Dunia ya. Dan yang paling ikonik kalau menurut Mas Aji di Piala Dunia mana yang ya cukup mencuri perhatian? Kalau tadi di awal sudah Anda sebutkan itu, selain itu mungkin yang gimana? Sampai sekarang saya masih terkesan dengan penyelenggara Piala Dunia di Afrika Selatan. Karena dengan kita nggak ngomong soal sepak bola, tapi di tengah keterbatasan Afrika Selatan sebagai sebuah negara Afrika itu mereka mampu melaksanakan Piala Dunia dengan cukup bagus meskipun masih banyak catatan-catatan ya yang harus dilakukan. Tapi itu tadi saya melihat bahwa di tengah keterbatasan Afrika, tapi Afrika Selatan mereka mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi tim tamu. Itu pun bisa jadi berkaca buat kita bahwa Indonesia pun bisa. Bisa. Ya? Artinya bahwa tidak hal yang tidak mungkin gitu. Semua bisa mungkin atas ada kemauan, keinginan dari seseorang untuk bisa melakukan sebuah yang besar. Sebuah permainan tim nanti tentu akan bisa menjadi magnet tersendiri. Apakah penonton ini akan semakin tertarik melihat pertandingan bola? Skema timnya seperti apa, polanya seperti apa, nanti kita akan kulik lagi Mas di Pesta Bola Piala Dunia.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nah, terima kasih ya. Keseruan Pesta Bola Piala Dunia ini masih bakal terus kita bahas bareng sama Bung Aji Soko nih. Nah, soal euforia tim dan juga keseruan permainan tiap-tiap tim, kemudian juga suasana ya, sebenarnya euforia dan atmosfer di studio. Benar, Bung Aji ini juga punya khas tersendiri gitu ya. Bagaimana yel-yel dan juga teriakan. Kalau biasanya kalau di GBT seringkali kita dengar kami ini bonek mania. Terus ayo tekor gitu kan. Persebaya, dan menang dan sebagainya ya. Tapi ini ada hal-hal yang khusus misalnya. Ini akan juga Anda melihat gimana nih euforia dan atmosfer di stadion ini gimana Bung Haji? Sebetulnya sama ya. Jadi kalau teman-teman bonek melihat bahwa ketika bertanding apalagi melawan tim-tim besar ya, tim-tim yang punya tradisi kuat di sepak bola nasional, ketika melawan Persija Jakarta, melawan Arema, melawan Persib Bandung, itu euforia cukup luar biasa. Artinya cukup luar biasa bahwa animo penonton datang ke stadion ini cukup tinggi dibandingkan dengan ketika Persibaya Surabaya menjamu tim-tim lain di Gelora Bung Tomo Surabaya. Dulu jadi akan kelihatan rival-rival yang hebatnya itu pas pada waktu terasa banget gitu. Dulu ketika belum direnovasi stadion GBT ini kan 50.000 ya. Tapi ketika sudah direnovasi udah 45.000 gitu. Nah, kita kejadiannya cukup luar biasa ketika melawan Arema ya. Melawan Arema 2 tahun yang lalu itu ketika open gate itu jam 1, jam 12 siang ini stadion udah full. Sudah full stadion ini. Stadion sudah full, padahal itu mainnya 15.30. Jam 12 sudah penuh. Sudah full. Padahal open gate ini jam 1 siang. Nah, ini cukup animo luar biasa. Tapi ketika pertandingan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungan yang dengan Persibaya Surabaya ataupun historinya, sejarahnya tidak banyak itu, ya ketika pertandingan 15.30 digelar, mereka open gate jam 2 itu sudah mulai antri mengular gitu. Artinya tidak terlalu langsung penuh gitu, enggak, tapi cukup lama untuk sampai penuh seperti itu. Nah, kami tidak salah mengundang Bung Aji Soko ini karena beliau adalah MC official secara resmi dari Persebaya dan selalu bertugas di Gelora Bung Tomo begitu. Mungkin Anda bisa jelaskan dulu dari mulai kapan? Benar. Awalnya gimana? Itu katanya cita-cita Anda ya? Gimana nih? Kalau dulu katanya Pak Kabak Tejan ini sejak bayi ya kepingin. Mulai bayi. Bayi itu perutnya terus cita-citanya ngono ya. Kepingin MC nang gitu. Awalnya itu pas ketika masih aktif untuk nulis ya, untuk laporan di sebuah radio itu, kita sering nonton ke Stadion Gelora 10 November melihat almarhum Pak Pangat ini. Dulu. Bagi saya beliau itu role model bagi saya pribadi, bahwa Pak Pangat ini mampu menghidupkan suasana stadion, kemudian mampu meredam suasana ketika terjadi chaos. Dulu gitu. Ya waktu di Stadion Tambak Sari ya dengan jargon-jargonnya ai rek iki omahe awak dhewe rek.
arek lor, ya arek timur, arek kidul, arek wetan. Nah, ketika pada tahun 2017 Persibaya Surabaya ini kan sebelum itu sempat dimatikan ya selama 3 tahun. Artinya anggotaan PSSI dicabut. Nah, pada tahun 2017 ketika ada kongres di PSSI, kemudian Persibaya Surabaya diakui kembali dengan bermain di Liga 2. Nah, Pak Pangat artinya itu almarhum gitu. Nah, ini kan terjadi kekosongan di MC Persibaya. Nah, pada waktu itu saya sempat menghubungi salah satu official Persibaya, Mas, kalau ada lowongan atau MC Persibaya membutuhkan MC, saya siap. Oh iya, nanti saya sampaikan. Nah, tapi ternyata pada kenyataannya pemegang atau pemilik baru Persibaya Surabaya pada waktu itu Pak Asrul Ananda, manajemen official itu mengadakan audisi MC Persibaya. Oh, akhirnya dibuka secara resmi. Secara umum, audisi MC Persibaya Surabaya pada tahun 2017. Pertama kali Persibaya Bulan apa Surabaya. itu? Anda ingat? Lupa ya, pokoknya pada tahun 2017 pertama kali ketika Persibaya Surabaya diakui dan bermain di Liga 2. Itu diresmi secara diflorkan, diumumkan, maka diakui oleh PSSI ya, dengan teman-teman bonek, ribuan teman-teman bonek ini menggeruduk Jakarta dan akhirnya pada saat itu Persibaya boleh bermain dan diakui kembali keanggotaan. Nah, pada saat dia audisi itu teman-teman yang mungkin sebelumnya kan saya sudah sempat bergabung dengan teman-teman ya, teman bonek, kita UE bareng, kita ini bareng, susah bareng di bonek. Itu daftar itu baru 1 orang ketika dibuka. Ya awakmu tok ya, Mas? Iya, aku tok. Anda sendiri ya? Aku saya pikir loh kok nggak ada peminat gitu. Nah, tapi ketika dipanggil untuk proses audisi, yang daftar itu udah hampir 40 orang. Udah hampir 40 orang. Ketika dipanggil untuk audisi ya sama, ini beda dengan audisi dangdut ya, nyanyi gitu. Ya kita bedanya sih cuman sesinya aja. Dangdut kali ini kan audisinya sama, pertanyaan, kemudian saya disuruh coba untuk memperagakan ketika memanggil pemain, home, away dan sebagainya. Nah, pada saat itu saya mengingat betul Pak Pangat tadi ini. Nah, itu saya terapkan pada audisi. Kemudian pada nunggu lama akhirnya ada lagi, saya alhamdulillah lolos 5 besar. Lolos 5 besar, kemudian audisinya lagi pada saat itu klub internal Persibaya sedang masih berlanjut kompetisi di lapangan Persibaya di belakang Gelora 10 November. Karanggayam. Nah, saya audisi di situ. Waktu itu mentor saya itu adalah almarhum Pak Subodro, pelatih dari Persibaya Surabaya. Benar. Kemudian di situ saya udah saya nggak mau mendahului dari yang kuasa bahwa saya diberikan selamat. Terus gue konsing cocok gitu. Seperti itu Pak almarhum Pak Subodro. Gitu. Nah, pada saat itu kan masih ada beberapa peserta lagi ya. Kemudian sampai saya menunggu lama pada pertandingan, belum kok dipanggil, belum ada. Kemudian pada saat itu pertama kali Persibaya menggelar pertandingan lawan Semarang, pertandingan perdana Persibaya. Kemudian sampai Liga 2 dimulai kok belum dipanggil. Nah, akhirnya secara waktu itu tiba-tiba ada telepon dari manajemen Persibaya, Pak sudah siap untuk itu Pak, berapa untuk Persibaya Surabaya dan fee dan segalanya. Saya serahkan langsung bahwa saat itu saya ngomong bahwa saya tidak terserah. Artinya pada saat itu orang tua yang ini, ibu ya, bosok Surabaya Demak gitu ya. Ini ngomong bahwa saya kepingin menjadi MC Persibaya, insya Allah diijabahi gitu. Artinya doa gitu, almarhumah itu apa. Kalau saya cerita itu selalu merinding soalnya ini kalau ibarat apa gitu. Kemudian saya doa. Kemudian pada waktu proses audisi itu saya ke makam almarhumah untuk nyekar dhisik gitu. Kemudian ketika dipanggil 5 besar pun saya nyekar lagi untuk itu proses. Dan akhirnya sampai pada saat itu Persibaya Surabaya menghadapi Madiun Putra. Pada saat itu Madiun Putra dilatih oleh Sartono Anwar. Uji coba kali ya? Uji coba, saya dites. Kalau ini berhasil terus. Kalau enggak ya mohon maaf gitu. Ya udah, ketika itu bayangkan loh Mas. Biasanya kita berhadapan dengan paling banyak 1.500 di mana itu lokasinya, orang di Stadion Gelora Bung Tomo. Bung Tomo juga. Pada saat itu saya harus menghadapi 50.000 penonton. Full. Kemudian itu pertama kali saya pegang mic itu gemeter bisa Mas. Gemeter nyekal mic masih apa 50.000 orang Mas. Saya harus memimpin, saya harus membacakan di SP. Nah, pada saat itu untung saya juga mau ucapkan terima kasih untuk Pak Seno. Pak Seno itu adalah adik almarhum dari Pak Pangat. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Pada saat menjelang pertandingan saya dipanggil, Pak sampean yang MC ya? Iya. Iki Mas, biyen masku cacakku iku ngene Mas, sebelum main gini nyebutin tamu gini, engko lek ono kerusuhan gini, itu saya pakai semuanya Mas. Saya terapkan semuanya. Sampai ketika menjelang pertandingan selesai
saya di sama waktu itu state manager, selamat Mas, apresiasi dari Pak Pres terus gitu. Alhamdulillah. Saya sujud syukur saat itu Mas. Luar biasa. Mas Benny itu pengen mendengarkan. Teman-teman ini pengen mendengarkan juga ini. Misalnya kalau misalnya perkenalan pemain gitu ya dari tim Persebaya wis sing gampang ya sekali. Coba. Ya kita langsung ya sekarang ya. Inilah daftar. Inilah susunan pemain dari tim kebanggaan Arek Surabaya, Persebaya Surabaya. Oke. Kita panggil. Nomor punggung 52 Andika. Nanti penonton akan nyauti Ramadhani. Dan kemudian paling ini kalau adalah pada saat itu ketika kita memanggil Irfan Jaya Mas, nomor punggung 41. Itu saya pada saat itu Irfan Jaya. Nomor punggung 41 Irfan. Penonton langsung nyauti Jaya. Ini itu kita bisa giring untuk itu. Dan sekarang ini pemain yang di ini Francisco Rivera. Kapten kesebelasan ini yang cukup favorit ya. Kita panggil pencetak gol dari Persebaya Surabaya nomor punggung 7 Francisco ini penonton udah langsung Vera. Kemudian panggil Bruno, kapten kesebelasan Bruno itu udah penonton udah Vera. Jadi ya alhamdulillah. Tapi banyak sesuatu hal yang perlu kita sampaikan juga bahwa setiap pertandingan ini kan ada SOP Mas. Ya ada juknisnya ya. Ada juknis, berarti bahwa setiap pertandingan kita tidak bisa leluasa untuk MC itu ngomong ini ngomong itu nggak boleh karena ada SOP-nya. Nah, itu ya mohon maaf buat teman-teman bonek. Ini kejadian yang harus sampaikan juga pada waktu itu adalah meninggalnya tokoh bonek Abah Imron pada saat itu. Abah Imron yang cukup dikenal. Itu sebetulnya saya sudah ngomong sama Panpel, apakah boleh saya untuk mengajak mengheningkan cipta untuk Abah Imron gitu. Ya tapi karena tidak ada di SOP-nya. Di SOP nggak ada. Kemudian sebelum pertandingan itu mesti ada evaluasi ataupun rapat dengan match komisioner apa yang boleh dilakukan. Akhirnya Bapak nggak boleh Mas. Nah itu waduh Mas, ketika pertandingan selesai DM itu kata-kata binatang masuk semua Mas. Dari bonek-boneknya itu ya. Kata-kata binatang masuk semua. Ya saya terima karena ya mohon maaf ketidaktahuan dari teman-teman bonek bahwa tidak semua MC itu bisa ngomong ketika kita nge-MC launching produk, MC iklan bisa ngomong tarik-tarik itu nggak bisa. MC di tempat acara khusus di event meeting atau di event event yang lain tapi berbeda rasanya di stadion. Apa yang membuat beda gitu? Yang membuat berbeda adalah bahwa kalau MC di seminar kita menghadapi audiens secara langsung kan. Kita bisa ngejudge, bisa guyon ke klien secara langsung. Tapi kalau di sini nggak bisa, jaraknya kan jauh Mas. Ya kita paling menyapa sebelumnya itu kita menemui capu-capu ya. Nanti kalau aku ngomong ini dia mungkin ada yang belum tahu capu-capu itu apa? Nah, capu-capu ini. Capu itu adalah pemimpin atau koordinator tribun. Jadi mereka memimpin untuk nyanyi chance itu ada capu. Kalau di GB itu dulu kan ada capu Tesi di Tribun Kidul, kemudian capu Yanu di Timur, kemudian dulu capu Ipul di Tribun Utara, terus ada Padang di Gate Jonder 21. Nah, itu masing-masing tribun ada capunya. Jadi kita sebelumnya minta tolong ke capu lek ono apa-apa gini. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan kita sudah sharing dengan capu setiap ada ya meskipun tidak menghentikan ya Mas ya, tidak menghentikan ketika ada flare itu kan nggak boleh. Flare mercon, kata-kata rasis itu nggak boleh sebenarnya. Nah, kita sering disampaikan. Nah, itu kan suasananya kan nggak bisa dikendalikan. Tahu-tahu dar gitu ada flare ada apa sesuatu yang bikin rusuh dan sebagainya Pak. Ya kita ngomong kan arek tolong arek lor arek kidul tolong flare dimatikan iki omae dhewe ayo dijogo bareng pertandingan iki ojo sampai rusuh ojo sampai chaos karena asap flare iku mengganggu pemain terutama kayak arek cilik sing ono nang stadion arek tolong arek lor arek timur. Untuk Anda mengingatkan juga bahwa penontonnya sekarang juga ada family keluarga dan ini ada Mas Irawan yang juga bertanya itu pengamanannya bagaimana sekarang, apakah cukup semacam guard saja atau ada pasukan khususnya begitu? Ya kalau di GBT itu ada kan nggak boleh ya sekarang polisi masuk. Nggak boleh setelah setelah kejadian itu kan nggak boleh ya di Kanjuruhan itu. Jadi kalau di GB itu ada tribun keluarga, tribun family. Jadi di sana ada anak-anak kecil, ada keluarga gitu. Ada pengawalan khusus yang diberikan. Jadi ketika ada penyalaan flare itu asap ini kan terutama anak kecil kan sangat terganggu ya. Jadi mereka langsung diarahkan untuk masuk ke stadion, masuk kembali ke tribun. Masih aja kesolongan soal flare. Masih ada. Padahal kan diperiksa masuknya. Benar, ini yang sembunyikan di mana Mas? Ahlinya dari teman-teman ini.
teman-teman padahal di sana sudah ada steward, Iya. ada teman-teman Marshal ya yang cukup menjaga dan ini terjadi pada ketika melawan Persib Bandung ya. Banyak flare mercon akhirnya keputusan dari manajemen untuk menutup sementara ini sampai akhir musim Tribun Utara. Nah, mungkin inspirasi apa yang ketika memang dari profesi Anda ini ya di MC suasana Gelora Bung Tomo juga MC pertandingan. Apa yang bisa Anda sampaikan juga bagi yang punya mimpi-mimpi sejenis gitu, ingin mewujudkannya juga kan semua orang juga pengen seperti itu. Benar. Akhirnya ketika kita mempunyai kemampuan, punya kelebihan apapun di bidang apapun, itu asah terus kemampuan itu. Iya. Asah terus dan jangan pernah malu untuk mencoba, jangan pernah malu untuk merasa gagal gitu. Para kegagalan itu adalah sesuatu hal yang paling pernah dirasakan oleh semua orang. Tapi kegagalan itu bisa menjadi sesuatu yang tertunda, membuat kita lebih baik, membuat kita lebih sukses dan membuat kita lebih berani seperti itu. Ada yang penasaran nggak ingin nanya misalnya udah berapa tanda tangan di kaos atau di koleksi bajunya dari pemain-pemain tenar gitu misalnya? Minta nggak? Kita waktu itu kejadian itu Karena kan langsung ketika ketemu kan, benar deket waktu ya. itu saya mendapat jersey dari Octavianus Fernando. Oh iya. Pada saat itu melawan Persija Jakarta, Octavianus Fernando mencetak gol dari luar kotak penalti. Jersey itu kemudian saya sebetulnya iseng ya, jersey langsung dilepas sama Oke. Kemudian ketika itu Otavio Dutra, saya sudah Itu request backnya Persebaya ya. back Persebaya. Kaos itu sebenarnya diminta oleh teman-teman supporter yang dia langsung nunjuk MC. Saya diajak ke ruang ganti. iya. Ya itulah keenaknya sebagai seorang MC Ya, Persebaya. sekarang ini Rivera belum dapat Rivera punya. Belum. Ya. Nanti mintain ya. 2 sama Benny. Ya. Pesta Bola bakal terus menemani Anda. Masih di sini ya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Boleh nggak misalnya kalau saya berandai-andai misalnya ketika gelaran Piala Dunia ini akan cepat-cepat mampir ke Indonesia. Ini mimpi kita bersama loh ya. Benar, masyarakat Indonesia. Tahun berapa prediksinya? Harusnya nggak cuma mampir di Piala Dunia tapi timnas kita masuk di Piala Dunia juga. Nah itu dia ya. Karena kalau yang U17 sudah di Indonesia juga. Benar, sudah di Indonesia. Ya. Prediksi Anda timnas kita akan bisa masuk? Ya, artinya bahwa Optimis. Cukup optimis ya, tapi melihat prestasi dari timnas Indonesia kemarin Ya, di jadi pelajaran khusus. benar ini menjadi masih banyak yang harus dilakukan, terutama ini kita ngomong soal mental, Ya, itu mental dia, para pemain ya. Jadi karena mental para pemain ini kan untuk Piala usia 17 satu pemain muda kan masih stabil, masih labil ya, masih labil. Apalagi ketika pemain itu sudah mendapatkan sesuatu hal yang tidak banyak didapatkan oleh anak-anak di usia dia. Ya. Nah, ini kan berarti juga bahwa Piala Dunia itu punya pengaruh ya, akses besar. Kemudian kalau bagi kehidupan pribadi Mas Haji apa ini? Ya, sangat berpengaruh sih buat saya. Alhamdulillah dengan adanya sepak bola, apalagi saya menjadi MC Home Persebaya itu keuntungan secara finansial iya, dan itu pasti. Pasti ya, pasti. finansial ya, oke. Kemudian bertemu dengan pemain-pemain top yang mungkin hanya kita lihat di TV itu dapat ya di lapangan. Langsung ya. Kemudian ya terutama juga kita berkenalan dengan pemain-pemain Persibaya gitu secara langsung dan otomatis juga saya dikenal lebih banyak di teman-teman supporter gitu. Oke. Teman-teman supporter baik itu dimanapun ketika ada saya, ini MC Persibaya, ya cerita-cerita seperti Jadi itu. banyak jaringan yang kita dapatkan, Benar. relasi dan sebagainya gitu Ya. ya. Nah, di momen Piala Dunia ini apa ya yang mungkin sangat diingat detail-detailnya juga ya. Karena itu banyak sekali, entah itu supporter, entah itu gol-gol indahnya misalnya, Ya. atau ada pelanggaran-pelanggaran. Kita ingat kalau dulu ada si ini yang menanduk Matarazzi itu, ya. yang menanduk ya.
Moderasi. Zinedine Zidane, ya, itu gimana ini? Ya, di Kuwait ya kita melihat bagaimana sebuah negara-negara yang Ini tidak negara kaya itu ya. benar. Justru kalau kita melihat pergelaran Piala Dunia ini hampir tidak ada bahwa tuan rumah itu menjadi juara, menjadi juara. Bahkan mereka hanya berprestasi di babak penyisihan. Gitu. Ya. Kita lihat Kuwait kemarin tidak mampu berbuat banyak di babak penyisihan, ya. Harus meskipun sempat membuka sebuah asa dengan mengalahkan sebuah tim yang diunggulkan gitu. Tapi melihat apa yang terjadi di Kuwait itu sekali lagi kita bahwa negara besar, negara teluk yang dikenal cukup kaya mampu menyelenggarakan pertandingan dengan sukses di tengah kondisi cuaca yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh para berbeda pemain. ya cuaca. Benar. Kalau untuk negara-negara Asia it's okay, nggak ada masalah ya. Tapi kalau buat negara-negara Eropa yang biasa dengan cuaca dingin dan sebagainya ini cukup lama mereka harus beradaptasi, kemudian cukup berat untuk melakukan pertandingan gitu. Si Kuwait lolos juga nggak ya kalau dilihat dari grupnya itu? Kenapa? Lolos juga nggak tahun ini Kuwait? Kuwait enggak sebetulnya. Enggak ya. Oke. Nah, ini kan juga ada apa? Hal-hal yang khusus secara bagaimana Piala Dunia ini euforia bisa mempengaruhi interaksi kita. Bahwa sebenarnya kan kita jadi lebih bisa ada waktu untuk ngumpul, bercengkrama gitu kan. Kemudian juga nobar dan sebagainya. Ini momen-momen yang bagaimana kalau menurut Anda ini, Mas Haji? Di Piala Dunia 2026 apapun di Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya itu banyak ketika mereka nobar ini dijadikan sebuah tempat berkumpul. Selain tempat berkumpul juga untuk relasi ya. Mereka akhirnya ayo kita nonton Piala Dunia lah. Setelah selesai Piala Dunia mereka membahas hal-hal yang mungkin bisa dilakukan di luar sepak bola gitu. Mungkin dari bisnis, mungkin dari rekan kerja, mungkin dari peluang-peluang yang didapat gitu. Banyak ini cerita nyata dari teman saya ketika dia berkumpul atau mengikuti banyak gelaran nobar. Itu banyak ataupun mendapatkan hal yang menguntungkan. Dia mendapatkan sebuah keuntungan dengan banyak dipesan jersey. Dia usaha jersey. Tapi nah itu usahanya adalah ketika bertemu dengan orang-orang pada saat nobar, dia mendapat sampai sekarang mendapat banyak pesanan dari teman-teman yang ikut nobar. Nah, ini artinya bahwa dengan kita ngadakan nobar, keuntungannya selain kita bisa nonton langsung, kita banyak kenalan, banyak relasi dan banyak keuntungan bisnis. Secara ekonomi juga berputar juga. Benar, ya. terutama teman-teman yang punya kafe gitu. Nah, ini kan juga kalau dalam konteks Indonesia, Piala Dunia terasa sangat hidup ya, walaupun juga tidak bertanding. Apa sih sebenarnya bahkan kalau kita itu sering ya karena ekonominya berputar, kemudian khasnya Indonesia warkop ya juga misalnya. Warkop, ini kan dengan nongkrong bareng sambil ngopi, lihat bola dan sebagainya. Ini kan ada hal-hal khusus yang nggak ditemuin juga loh di negara lain. Benar, terutama di kampung-kampung ya. Kalau kampung-kampung tadinya biasanya sepi gitu. Dengan adanya Piala Dunia ini kan banyak mengadakan nobar ya. Selain untuk jaga kampung juga merakitkan kerukunan antar warga. Ini banyak yang dilakukan. Tadinya yang nggak mau keluar, tadinya nggak bisa berinteraksi, tapi dengan adanya gelaran nobar Piala Dunia, dia bisa berinteraksi. Bisa ketemu, kemudian dia ternyata orang ini ahli bola juga. Bahwa ketika dia kumpul dia bisa memprediksi Jerman ini pemain ini. Ada ahli di grupnya. Benar. Terus ada juga wis pokoknya dia bersikuku bahwa komentator dadakan. Benar. Karena penonton itu kan lebih bisa melakukan apa aja ya. Maito ya terutama itu buahnya. Maito itu ngolok-ngolokin ya kalau dia menjelek-jelekan pemain gitu ya. Ya, kita harapkan bahwa jangan sampai kata-kata rasis itu muncul. Nah, itu dia, ini yang sangat yang harus kita jaga karena rasis ini hal-hal yang sangat menyakitkan buat para pemain dan ini sangat dilindungi bahwa siapapun yang melakukan rasis dia akan mendapatkan sanksi dan itu sudah diakui oleh FIFA. Nah, ini secara resmi sudah disonding oleh FIFA dan kita semuanya masyarakat Indonesia para pencinta bola harus mendukung ini. Benar. Jangan rasis ya kepada siapapun termasuk juga di dunia olahraga. Final idealnya mau mengapa ini tadi? Karena di Indonesia sekarang ini masih banyak ya pemain-pemain yang mendapatkan perlakuan rasis gitu, yang artinya bahwa itu nggak harusnya dilakukan gitu. Oke, mau memprediksi Jepang tembus semifinal atau gimana? Kalau Jepang ini di grup F ya, di grup F dia akan berhadapan dengan sampai semifinal nggak kira-kira? Kalau semifinal bisa lah ya, bisa. Nah, tapi berarti sekarang tinggal finalnya nih. Kalau menurut Anda siapa final ideal? Brasil lagi lawan? Brasil ketemu Jerman. Berhasil ketemu Jerman. Ya, timnya Bung Andi ini ya masuk lagi. 2 kali podcast soalnya dia nyebutin Jerman juga.
Karena kalau kita ngomong Brasil ini banyak pemain muda bermunculan ya, pemain muda bermunculan. Ibaratnya itu mati satu tumbuh 1000 gitu. Karena kalau ngomong di Brasil ini sepak bola itu bukan sebuah profesi tapi dianggap sebagai agama gitu. Nah, ini dia. Bahwa Jadi nafas hidupnya orang di sana itu bal-balan. Bola di kampung-kampung di ini meskipun bermain dengan sepak bola tanpa sepatu, mereka bermain dan akhirnya menjadi pemain-pemain besar gitu. Nah, oke ya, nanti kalau untuk edisi berikutnya podcastnya Anda pingin tema apa yang bakal kita bahas, silakan komentar di kolom komentar, sampaikan juga di YouTube RRI. Kemudian terakhir nih, Yap. Sebutin ojo lali pesta bola Piala Dunia nang RRI ngono. Tapi versi yang stadion itu, iku ya, coba ya. Arek lor, arek wetan, arek gitu, arek Joda 21, arek VIP ojo lali lho rek. Pesta bola dunia nang Radio Republik Indonesia. Wah, Sun, terima kasih banyak Sun, Mas Adi ya, matur nuwun, salam olahraga. Kita nanti akan terus menemani Anda di Bolkes, podcast khusus bola dari RRI. Salam olahraga. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.